Nah, kasus ini bisa jadi pelajaran untuk warga dan juga umumnya para wanita yang ke klinik kecantikan karena harus memperhatikan benar-benar izin dari kliniknya. Nah, kalau Deta sendiri kalau ke klinik kecantikan, apa yang biasanya Deta perhatikan? Yang pasti yang menjadi catatan adalah dokter-dokter yang melakukan tindakan di dalamnya karena harus ditangani oleh dokter yang memang kompeten untuk melakukan treatment seperti suntik botox ataupun juga filler. Nah, bagi wanita yang mungkin ada rencana mau perawatan, lebih baik kita berbincang terlebih dahulu bersama Dr. Ellen Theodara, estetik physician Jakarta untuk mengetahui apa sih sebenarnya suntik botox, filler ataupun treatment yang ada di klinik kecantikan. Selamat siang, Dr. Ellen. Halo, selamat siang. Baik, dokter, biasanya untuk perempuan-perempuan ini ke klinik kecantikan tuh apa yang paling diminati perawatannya? Yang pertama biasanya yang paling banyak itu bermasalah dengan kondisi kulit seperti berjerawat ya, Kak Deta. Kemudian juga tidak sedikit juga tentunya yang ingin lebih mempercantik lagi nih ketika kulitnya sudah lebih bagus, ingin membentuk seperti lebih shaping, kemudian juga dengan kerutan-kerutan, intinya lebih ingin kelihatan awet muda sih. Nah, tapi kalau ke klinik kecantikan seperti ini, ada nggak sih dok mungkin syarat yang harus dilakukan sebelumnya? Misalnya saya kan belum pernah ke klinik kecantikan. Terus ya, untuk orang-orang yang awal mau klinik kecantikan, apa yang perlu diperhatikan? Tentunya harus cari tahu dulu ya, Kak Wilson, kayak misalnya klinik yang mau kalian datengin itu apakah sudah berizin atau tidak. Kemudian juga bagaimana dengan background dokternya. Kan sekarang seperti yang kita tahu sosial media itu kan sangat aktif sekali ya, jadi sangat amat mudah untuk mencari informasi kemana kira-kira kita harus pergi dan tindakan apa yang harus kita dapatkan. Betul sekali. Nah, saat ini yang lagi ngetren di kalangan perempuan adalah suntik botox atau filler nih dok. Kalau tidak dilakukan di bawah pengawasan dokter, ini kan dampaknya banyak. Ini apa saja sih efek samping jika kita tidak melakukan dengan tepat dok? Iya, sebelumnya izinkan saya juga menjelaskan ya bahwa botox dan filler itu adalah dua tindakan yang berbeda nih, Kak. Jadi kalau misalnya botox itu yang pertama itu kan dimasukin yang namanya toksin dari protein bakteri itu untuk merilekskan otot. Kemudian kalau filler itu dia gunanya untuk mengisi volume bagian yang hilang. Jadi kalau misalnya semakin tua itu kan kulitnya semakin cekung, dia semakin cegi dan kopong, itu butuh dilakukan filler. Keduanya ini dilakukan dengan tindakan injeksi. Injeksi itu kan dengan suntikan, dan suntikan ini memang harus dilakukan oleh dokter, jadi memang tidak boleh sembarangan orang untuk melakukannya. Terlebih penempatan suntikan itu sendiri nih Kak, harus menguasai betul dari struktur anatomi seseorang, supaya tidak terjadi resiko tindakan yang akan terjadi karena botox dan filler ini. Yang paling sering misalnya kalau misalnya dengan si botox, karena kan dia tuh disuntikinnya ke otot Kak. Kalau misalnya salah suntik, otot itu tentunya akan bermasalah. Dan bisa jadi kayak misalnya dengan terjadinya kelumpuhan saraf. Kalau misalnya kayak dekat bagian mata itu bisa terjadi namanya ptosis, jadi kayak matanya berat sekali untuk diangkat, atau mungkin juga bisa terjadi dengan nyeri kepala. Baik, kalau untuk Sedangkan kalau mengetahui... filler itu kalau misalnya disuntikan, sorry. Iya, silakan dilanjutkan dok. Silakan dok. Oh ya, kalau misalnya filler itu kan karena disuntikan juga dia beresiko untuk terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Dan jika terjadi penyumbatan ini, maka asupan aliran darah ke jaringan di atasnya itu akan terganggu. Maka itu harus dilakukan memang oleh dokter, karena kita dokter-dokter pun juga harus dilakukan training ini secara rutin loh Kak, sampai Baik. saat ini juga. Baik dok, nah tapi kalau untuk klinik-klinik itu sendiri, kayak tadi saya kaum awam gitu, pertama kali mau ke klinik kecantikan, biasanya kita bisa mengetahui bahwa klinik itu berizin atau dokternya kompeten itu ada dipajang gitu nggak sih dok? Mungkin izin usaha dan lain-lainnya? Tentunya itu pasti akan dipajang ya Kak ya, karena kan kita dokter pun yang praktek sekalipun kita kan memiliki namanya surat izin praktek. Kalau misalnya nggak ada surat izin praktek itu kan berarti dokter itu secara ilegal praktek di klinik tersebut kan. Itu yang udah pasti akan selalu dipajang di depan kliniknya sendiri. Kemudian juga sertifikat-sertifikat di mana apakah dokter ini betul-betul sudah mengikuti training dan sudah kompeten pada bidangnya, itu kan juga sangat mendukung untuk mengetahui apakah dokter ini terpercaya atau tidak. Balik lagi sebenarnya harus research sih Kak. Jadi memang sebelum datang ke klinik kecantikan harus melakukan ini ya, research dulu, cari tahu gitu. Nah, lantas apa saran dokter bagi wanita di luar sana yang mungkin saat ini ingin melakukan treatment kecantikan seperti botox atau filler?
Yang pasti tentunya sekarang kan sosial media itu sudah sangat amat luas, bisa baca review-reviewnya juga sebelum pergi ke klinik-klinik tertentu, ataupun juga mau bertemu dengan dokter siapa, cari tahu sebanyak-banyaknya. Bahkan juga mungkin tidak sedikit kan yang dapat review dari temen ya, kayak misalnya, oh temen si A ini merekomendasikan ke sini, karena kita sudah bisa melihat juga hasilnya. Jadi jangan sembarangan memilih dokter, karena sekali lagi ini adalah tindakan medis dan segala sesuatu tindakan itu akan ada risikonya. Jadi berhati-hatilah memilih, karena kan kita maunya lebih cantik ya, bukan untuk memperburuk kondisi. Nah, setelah perawatan nih dok, ada yang namanya mungkin lanjutannya perawatan. Nah, dalam perawatan ini mungkin atau tahap selanjutnya ini apa yang harus dilakukan pasien maupun dokter nanti berikutnya? Biasanya akan kita lihat lagi nih Kak, kalau misalnya kita membicarakan mengenai botox dan filler. Botox itu dia bertahan kurang lebih sekitar 4-6 bulan. Jadi ada yang namanya mungkin harus dilakukan pengulangan. Begitu pula juga dengan filler, karena namanya proses aging itu kan tidak bisa kita hentikan ya Kak. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengontrol supaya si proses penuaan ini pun tetap dalam frame-nya, tapi bisa kita pantau untuk tetap selalu kelihatan segar dan juga awet muda. Jadi balik lagi sebenarnya harus konsultasikan dulu dengan dokternya. Baik, jadi konsultasi kuncinya. Kalau untuk jangka panjang, adakah efek samping bagi tubuh, dok? So far, karena obat-obat yang kita gunakan ini juga memang sudah terdaftar secara resmi ya Kak ya. Dan tentunya juga kan sebelum obat ini diedarkan, mereka kan sudah melalui berbagai tahap sebelum bisa sampai di masyarakat. Jadi ini semuanya sudah aman, jadi mungkin juga satu poin lagi yang harus diperhatikan adalah mungkin para pasien ini harus mencari tahu juga produk mana yang memang layak untuk dipakai, apakah sudah ada izinnya atau tidak. Jadi kita bisa menjadi pasien yang lebih bijaksana juga untuk melakukan tindakan-tindakan ini.